Akankah Paolo Taon di Rafael kelas Indonesia dipersenjatai dengan rudal Aster, terbukti handal dalam pertempuran? Ada dugaan jika di tahun 2024 Indonesia bisa mendapatkan Paolo Taon di Rafael kelas buatan Fincantieri Italia. Walaupun belum pasti, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali sudah memberikan statement soal Paolo Taon di Rafael kelas bakal menjadi kapal fregat terpanjang TNI AL jika dibeli pemerintah Indonesia yang dikutip dari Antara pada tanggal 6 Februari tahun 2024. Ini fregatnya Paolo Taon di Rafael kelas cukup baik ya saya rasa. Ini panjangnya juga 143 meter dan ini merupakan fregat terpanjang tentunya kalau kita miliki, kata Kasal. Selain itu, Paolo Taon di Rafael kelas sendiri dikenal dengan persenjataan yang sangat berbahaya. Yang salah satunya terdapat rudal permukaan ke udara atau pertahanan udara jenis Aster yang ditempatkan di tabung peluncur vertikal bagian depan Paolo Taon di Rafael kelas. Menurut informasi dari Naval News yang berjudul Italian Navy Received its first PPA Light Plus, Paolo Taon di Rafael kelas dipersenjatai dengan 2x8 peluncur rudal vertikal jenis A-50. Peluncur rudal vertikal pada Paolo Taon di Rafael kelas dapat dipersenjatai dengan Aster 30 Blok 1 NT. Dengan senjata tersebut, itu artinya Paolo Taon di Rafael kelas bisa dipersenjatai dengan dua jenis rudal Aster dan dua jenis rudal tersebut adalah Aster 15 dan Aster 30. Dengan adanya sosok Aster maka kemampuan Paolo Taon di Rafael kelas bisa mengantisipasi beberapa ancaman udara. Jika suatu saat Paolo Taon di Rafael kelas Indonesia menggunakan rudal Aster maka TNI AL akan memiliki sistem pertahanan udara permukaan versi canggih. Dan mudah-mudahan saja jika Paolo Taon di Rafael kelas Indonesia bisa menggunakan rudal Aster sebagai sistem pertahanan udaranya. Jika menggunakan rudal pertahanan Aster maka Indonesia bisa mengikuti jejak Angkatan Laut Singapura yang terlebih dahulu menggunakan Aster. Dijelaskan dari Sea Forces, seri rudal Aster terdiri dari Aster 15 dan Aster 30 dan merupakan keluarga rudal permukaan ke udara yang diluncurkan secara vertikal. Nama Aster berasal dari kata Yunani kuno yang berarti bintang. Aster sendiri diproduksi oleh Rosam, sebuah konsorsium Eropa yang terdiri dari MBDA Perancis, MBDA Italia gabungan 66% dan Thales Group 33%. Rudal Aster dirancang untuk mencegah dan menghancurkan berbagai ancaman udara, seperti rudal jelajah anti kapal supersonik pada ketinggian sangat rendah, sea skimming, dan penerbangan cepat. Pesawat atau rudal berperforma tinggi bisa dihancurkan oleh rudal Aster. Aster telah dioperasikan oleh 11 negara di dunia seperti Perancis, Italia, Inggris, Singapura, Ukraina, Aljazair, Mesir, Yunani, Maroko, Qatar, serta Arab Saudi. Teruntuk di kapal perang rudal Aster merupakan komponen yang terintegrasi dari sistem rudal pertahanan udara PAAMS atau yang dikenal di Royal Navy sebagai Sea Viper. Sebagai senjata utama sistem PAAMS, Aster melengkapi kapal perusak tipe 45 dan fregat kelas Horizon. Pertahanan udara Aster juga melengkapi fregat multiguna FREMM Perancis dan Italia tetapi sistem peluncurnya menggunakan Silver Vertical Launching System. Teruntuk rudal Aster 30 memiliki kemampuan rudal anti-balistik. Teruntuk rudal varian Aster Blok 2 dolar Bermuda, Ballistic Missile Defense, dari rudal Aster 30, dengan kemampuan hit to kill dan exo atmosfer, saat ini sedang dikembangkan. Sejarah munculnya rudal Aster mulai terjadi pada tahun 1980-an. Rudal-rudal yang dominan dalam kapal perang Perancis Italia adalah sistem jarak pendek dengan jangkauan hingga belasan kilometer. Beberapa kapal juga dilengkapi dengan standar jarak menengah, jauh buatan Amerika Serikat dan akhirnya Perancis dan Italia memutuskan untuk memulai pengembangan rudal Aster. Akhirnya pada bulan Mei tahun 1989, nota kesepahaman ditandatangani antara Perancis dan Italia untuk pengembangan rudal Aster yang permukaan ke udara masa depan. Pada bulan Juli tahun 1995, pengembangan telah dilakukan dalam bentuk rudal Aster dan uji penembakan Aster 30 pertama dilakukan. Rudal Aster tersebut berhasil mencegat sasaran pada ketinggian 15.000 meter dan kecepatan 1.000 km per jam.
Kontrak tahap 2 diberikan pada tahun 1997 senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk praproduksi dan pengembangan sistem darat Aster dan Angkatan Laut Prancis Italia. Selama uji coba Aster pengembangan antara tahun 1993 dan 1994, semua urutan penerbangan, ketinggian dan jangkauan telah divalidasi. Pada bulan Mei tahun 1996, uji coba sistem panduan akhir elektromagnetik aktif Aster 15 terhadap target langsung dimulai. Keenam upaya tersebut berhasil dan sekali lagi pada tahun 1997 Aster diuji secara ekstensif. Kali ini diadu dengan target seperti target C-22 dan rudal anti kapal Exocet generasi pertama. Dalam berbagai keterlibatannya, Aster memberikan dampak langsung terhadap targetnya dalam mencegat sasaran. Alhasil pada tahun 2001 rudal Aster masuk ke dalam penugasan dan diperkuat di beberapa kapal perang dan sistem pertahanan darat.